Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini Pak Kolis masih bisa memberikan materi kembali pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada bagian kedua akan membahas khusus terkait beriman kepada Rasul Allah. Setelah pertemuan kemarin kita bahas beriman kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta yang kita berikan selama hidup ini, semoga salawat yang senantiasa kita berikan kepadanya akan menjadi sebab Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan Rasulullah memberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar beriman kepada Rasulullah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus anak-anak hari ini akan belajar iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pak Kolis ingatkan kembali, walaupun pertemuan yang kemarin sudah Pak Kolis sampaikan, tapi ada baiknya Pak Kolis ulang kembali agar tidak lupa. Iman. Semua pasti punya iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Yang kedua, iman secara istilah kepercayaan yang diyakini dalam hati, diucapkan di bibir, dibuktikan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6. Hari ini kita akan fokus belajar rukun iman yang keempat. Pak Kolis ulangi, hari ini kita akan fokus belajar rukun iman yang keempat. Apa rukun iman yang keempat? Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Ingat, iman kepada Rasul adalah rukun iman keempat. Baik, kita akan langsung masuk ke inti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Beriman kepada Rasulullah. Jadi anak-anak, di antara manusia yang ada di muka bumi ini, Allah telah jadikan utusan. Nah, Allah jadikan utusannya di bumi ini. Siapa dia? Siapa utusan itu? Utusan itu adalah Rasul. Secara istilah, Rasul adalah manusia pilihan, laki-laki yang merdeka, bukan budak, yang merdeka, yang Allah pilih untuk diutus atau diwajibkan menyampaikan wahyu atau membimbing manusia agar hidupnya berada pada jalan yang benar. Jadi kata kunci yang harus diingat, apa itu Rasul? Rasul adalah manusia pilihan, laki-laki yang merdeka, yang diutus. Wajib, yang diutus wajib menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar hidupnya pada jalan yang benar. Kembali lagi, Pak Kolis kuatkan kembali, Pak Kolis ingatkan kembali, sehingga Pak Kolis berikan penegasan, diingat ya, diingat. Jadi iman kepada Rasul dapat diartikan dengan kepercayaan atau keyakinan bahwa Allah mengutus manusia pilihan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat.
Bayangkan kalau Allah tidak mengutus seorang nabi atau rasul, mungkin hari ini kita tidak akan bisa menikmati indahnya Islam. Kita hari ini tidak bisa menikmati nyamannya baca Quran. Kita hari ini tidak bisa menikmati indahnya ibadah-ibadah kepada Allah. Tapi ketika kita belajar ini, iman kepada Rasul, kita harus percaya, harus yakin bahwa Allah mengutus manusia pilihan untuk menyampaikan wahyu kepada kita, umat manusia, agar selamat dunia. Berikutnya, setelah anak-anak paham terkait arti beriman kepada Rasulullah, Pak Qolis mau menyampaikan nama-nama nabi atau rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui. Ada berapa? Ada 25. Ingat, nabi atau rasul yang wajib kita imani, kita ketahui ada 25. Pak Qolis sebutkan namanya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Nabi Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi penutup para nabi dan rasul, orang yang paling mulia, orang yang paling terbaik akhlaknya, orang yang saat ini kita idola-idolakan, orang yang saat ini kita rindu-rindukan. Dia adalah Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul atau disebut Khatamul Anbiya. Ingat anak-anak, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul terdahulu atau Khatamul Anbiya. Sekarang setelah mengetahui nama-nama rasul yang harus kita imani dan kita ketahui, kita juga harus mengetahui tugas-tugas rasul, tugas-tugas orang rasul. Nah, pada intinya tugas seorang rasul adalah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada yang lain. Jadi apa nak? Yang pertama adalah mengajak umat manusia untuk menyembah dan ibadah hanya pada Allah. Yang kedua adalah mengajarkan akidah atau tauhid. Akidah atau tauhid bahwasanya Allah Maha Esa. Allah hanya satu. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Karena Allah hanyalah satu atau esa. Yang ketiga, mengajarkan hidup dengan akhlak mulia. Perhatikan, Rasul mengajari kita mulai dari tidur, bangun, mulai minum, makan, semua Rasul ajarkan akhlak-akhlak terbaik. Contoh, ketika makan menggunakan tangan kanan, duduk, sebelum makan baca doa. Nah, kemudian minum juga sama, tidak boleh berdiri, minum harus duduk. Sunnah Rasul diawali dengan basmalah, 3 tegukan diakhiri alhamdulillah. Sunnah Rasulullah. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Sebelum tidur harus berwudu dulu dalam keadaan suci, kemudian doa tidur dan membaca zikir-zikir sebelum tidur. Sampai segitu detailnya Rasulullah mengajarkan akhlak-akhlak kepada kita. Yang keempat adalah mencerdaskan umat manusia. Yang kelima menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Sehingga karena dulu telah tersampaikan kabar gembira dan peringatan dari Rasul dan Nabi terdahulu, sehingga hari ini kita umatnya mengetahui mana yang boleh dijalankan dan mana yang dilarang. Setelah mengetahui tugasnya, kita juga harus mengetahui sifat Rasul Allah. Nah, agar kita semakin beriman kepada Rasul, kita harus juga mengetahui sifat-sifatnya. Sifat Rasul ada 3
atau dibedakan menjadi 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Apa aja? Sifat Rasul dibedakan menjadi 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan jaiz. Apa-apa yang dimaksud sifat wajib, apa-apa yang dimaksud dengan mustahil dan sifat jaiz, Pak jelaskan satu-satu. Yang pertama, diperhatikan. Sifat wajib artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Ada apa saja? Nanti Pak sampaikan. Yang kedua, sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi nggak mungkin Rasul itu memiliki sifat-sifat yang tergolong sifat mustahil. Yang ketiga, sifat jaiz. Sifat-sifat seperti manusia pada umumnya. Kita juga harus mengetahui bahwasanya Nabi atau Rasul itu juga sama seperti manusia biasa. Cuman Allah pilih, Allah muliakan dengan menyampaikan wahyu yang Allah berikan. Baik, Pak Kolis sampaikan tadi, akan Pak Kolis jelaskan lebih dalam lagi terkait sifat wajib dan mustahil Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Yang pertama, siddiq, benar. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatonah, cerdas. Nah, anak-anak, ada baiknya anak-anak juga harus bisa hafal atau menghafalkan ya, agar karena sifat-sifat ini biasanya sangat sering keluar ketika di soal-soal. Maka anak-anak harus bisa mengingat dengan baik. Pertama, siddiq, benar. Seorang Rasul itu selalu benar, baik ucapannya, ketika dia berbicara, ketika dia berperilaku, perbuatannya, akhlaknya, itu selalu benar. Karena Allah yang menjamin sendiri dan Allah yang menjaga bahwa setiap ucapan, perkataan, pembicaraan, dan perbuatan selalu Allah jaga dan luruskan ketika Rasul ini berbuat salah. Jadi sangat mustahil dan tidak mungkin Rasul Allah bersifat kizib atau dusta. Berkata yang tidak benar, berbuat yang tidak benar, tidak mungkin ya. Jadi yang pertama apa nak? Sifat wajibnya siddiq, benar. Sifat mustahilnya kizib atau dusta. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Artinya Rasul adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya atau orang yang sangat dikenal dengan kejujurannya. Apa nak? Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi mustahil, tidak mungkin Rasulullah bersifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Nah, sifat wajib yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Sifat kedua, mustahil, Rasul adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Nah, setiap Rasul ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala wajib untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada umat manusia. Dan setiap Rasul dalam menyampaikan tugasnya pasti ada tantangan. Ada yang menentang, ada yang menolak, ada yang memusuhi. Namun seorang Rasul tetap menyampaikan tugasnya dengan baik. Jadi mustahil, tidak mungkin seorang Rasul bersifat khitman, menyembunyikan. Ingat, sifat wajib yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Sifat ketiga mustahilnya adalah khitman, menyembunyikan. Yang keempat, fatonah, cerdas. Nah, sungguhnya para Rasul ini memang bukan golongan terpelajar, tetapi mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menghadapi musuhnya, dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Sungguh cerdas sehingga seorang Rasul punya sifat fatonah atau cerdas. Jadi mustahil
Rasul Allah bersifat baladah atau bodoh. Ya, jadi sifat wajib Rasul yang keempat adalah fatonah, cerdas. Mustahilnya adalah baladah atau bodoh. Next. Yang ketiga, sifat jaiz Rasul. Jadi Rasul juga memiliki sifat yang sama seperti manusia biasa pada umumnya. Contoh, ketika manusia boleh memiliki harta, Rasul juga boleh memilikinya. Ketika manusia biasa pastilah punya istri dan anak, Rasul pun juga sama, punya istri dan anak. Ketika manusia merasakan lapar, haus, Rasul pun sama, juga merasakan lapar dan haus. Itulah sifat jaiz Rasul. Nah, pertanyaan terakhir atau penjelasan terakhir Pak adalah bagaimana cara beriman kepada Rasulullah? Yang pertama, sering-sering kita membaca kisah sirah atau riwayat kehidupan Rasul beserta ajarannya. Jadi semakin banyak kita membaca, mengetahui kisah riwayat hidup seorang Rasul, seorang Nabi, kita akan semakin cinta. Karena dari membaca itu kita bisa mengetahui begitu luar biasa baiknya akhlak kehidupan seorang Rasul. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Sudah pasti benar apa yang disampaikan oleh Rasul, karena yang disampaikan oleh para Rasul adalah wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti benar. Yang ketiga, mengamalkan ajarannya. Jadi anak-anak tidak hanya mengetahui ilmunya, tidak hanya mengetahui kisah kehidupan Rasul, tapi juga harus diamalkan. Yang keempat, meneladani akhlaknya. Dia sampaikan akhlak ketika makan, akhlak ketika minum, akhlak ketika kepada orang tua, akhlak ketika belajar, akhlak ketika tidur, dan masih banyak lagi akhlak yang Rasul contohkan. Yang kelima, menghidupkan sunnah Rasul. Nah, kalau kita cinta dengan Rasul, kita harus menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, memperbanyak baca Quran dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diskusinya berkata, siapa yang bersolawat kepada Rasul, maka aku yang menjawab sendiri. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah sendirilah yang membalas, menjawab sholawat kita. Terakhir, simak baik-baik tadi penjelasan dari Pak Kolis. Nanti akan Pak Kolis kirimkan juga file PDF sehingga bisa dibaca, dijadikan bahan belajar, dan boleh dicatat apabila ada hal-hal yang penting. Sekarangnya nanti akan ada kuis atau pertanyaan, anak-anak bisa menjawab dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.